Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih berbicara tentang orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga dan sifat-sifat surga. Memang ini bersifat gaib. Makanya salah satu yang mendapat petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi gaib itu bisa saja yang terjadi masa lalu yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Gaib itu artinya tidak nampak. Jadi kejadian dulu kan tidak terdeteksi, itu gaib juga namanya. Kemudian masa depan juga gaib. Makanya surga itu gaib, neraka itu gaib, alam barzakh itu gaib, yaumul ba'ts itu gaib. Nanti kita melihat ada apakah orang pintar ya? Katanya orang pintar, karena yang datang itu orang bodoh maka dia menjadi pintar. Dia bisa melihat, ini katanya, bisa melihat ikan jin, ikan nyok. Kenapa selama itu dia tak bisa lihat mereka? Kenapa jin sebelumnya kalian? Ini pegawai hebat kalian lipat najin. Kenapa tidak pernah dia lihat malaikat yang ada 10 orang di samping dia? Ya, berarti tidak kemarin. Kenapa dia? Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, itu syaitan, malaikat dan lain sebagainya, mereka melihat kamu min haitsu la tarawnahu. Kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi artinya menunjuk kalau berarti permasalahan. Ya, ya. Kalau seandainya beliau bisa melihat itu, kenapa tadi dulu tidak bisa melihat bahwa mereka? Apakah adanya hai malaikat dari pada datang dulu? Yang bukan hebat tak ini juga dalam hal gaib. Ya. Ini juga salah satu cerita hal gaib, yaitu cerita tentang surga. Bagaimana penduduk surga, bagaimana fasilitas yang diberikan di dalam surga. Maka salah satunya adalah, ini kita masih pada surah Al-Mutaffifin, kita sudah memasuki ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu apa? Nyona putih, kemudian kita buang setengah, kita tambah air lain, ini namanya mizaj. Mizaj itu campuran, ya, satu. Atau bisa juga mizaj itu, ini pertama kita minum air lain, nah, kemudian setelah ini kosong, datang air lain lagi, itu namanya mizaj. Jadi mizaj itu bercampur-campur. Rupanya air di dalam surga, wa mizajuhu min tasnim. Tasnim itu di dalam tafsir Jalalain beliau tidak menjelaskan secara rinci. Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara rinci apa itu tasnim. Tetapi ada di dalam tafsir Sawi dijelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam penafsiran Imam Sawi, kita masuk ke dalam Imam Syaukani. Apa kata beliau? At-tasnim asyrafu syarabi ahli jannah. Minuman yang paling mulia itu penduduk surga itu namanya tasnim. Ya. Artinya apa? Setelah diberikan, sebelumnya kan khamar diberikan. Jadi Allah memberikan khamar, minuman khamar kepada penduduk surga. Setelah habis khamar itu, wa mizajuhu min tasnim. Ada air diberikan lagi oleh Allah tasnim, itu yang paling mulia. Jadi dia tidak sembarangan orang diberikan. Nanti ada dalam catatan tanda kutip di situ. Jadi ada dikatakan oleh Allah yang minum itu orang-orang tertentu saja. Wa mizajuhu min tasnim. Sekarang kita ingin lihat bagaimana pendapatnya Imam Sawi terhadap makna tasnim.
Lama ruya ada dalam riwayat annaha tajri fil hawa mutasannimah. Air itu berjalan di udara. Air itu berjalan di udara. Ini demikian bukan cara berjalan di udara. Makanya kita harus beriman, yakin. Fatasubbu fi awaini ahli jannah. Air yang terbang tadi itu langsung masuk ke dalam tempat minuman orang penduduk surga tadi. Menyuguh dapat gelas dalam gelas itu masuk air tasnim tadi. Alam miqdaril hajah. Sejauh mana kita butuh kepada tasnim itu? Oh, lo butuh setengah, maka setengah yang masuk. Saya butuh penuh, maka penuh yang masuk ke dalam bisa apa awani itu ada sebuah tempat. Oh, lo butuh baju sudah, maka baju yang perlu. Fa idzam tala'a amsakat. Kalau airnya sudah penuh, maka air itu akan berhenti dengan sendirinya. Jadi idam. Fal muqarrabun yashrabuna. Jadi yang minum siapa? Itulah orang muqarrabun. Nyata muqarrabun ini. Ya, kita lanjut ayatnya. Maka kalau di dalam tafsir jalan lain, apa kata beliau? Ayat tasnim itu penjelasannya adalah ayat setelahnya. Ya. Beliau tidak menjelaskan makna tasnim yang sebenarnya. Apa itu tasnim? Maka dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, asyrafu syarabil ahli jannah wa huwa tasnim. Jadi minuman yang paling mulia untuk penduduk surga itulah tasnim. Maka beruntunglah orang-orang yang minum air tasnim nanti. Siapa yang minum air tasnim itu? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Jadi kalau ainan ini kalau kita lihat artinya kan mata. Ini kok kenapa mata yang minum ya? Ini namanya majas mursal alaqah juz'iyah. Ya, jadi ada bukan mata yang minum tapi seluruh anggota tubuh ini yang merasakan bagaimana nikmat minuman itu, bukan mata saja. Karena yang pertama melihat nikmat itu mata ini ya. Ini sama seperti ini. Saya tidak melihat batang hidungmu hari ini. Ya. Mana batang hidung apa? Apakah hidung saja? Tidak, tapi seluruh tubuhnya. Hidung ini mewakili tubuh yang lain. Ya. Hai bukan hadir batang hidungmu. Ya. Artinya apa? Kenapa kamu tidak hadir hari ini? Hidungmu, matamu, semuanya. Ini begitu juga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Ini muqarrabun itu siapa? Jadi ainan itu ada yang mengartikan itu mata, ada satu lagi mata air. Ya, mata air. Beda lagi itu mata. Apa mata air? Mata air yang keluar entah dari mana dia keluar. Tiba-tiba masuk ke dalam gelas. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Jadi ainan itu sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang diminum apa itulah ainan. Ainan itu apa? Mata air. Ya, ini kalau ilah ya, mata air. Artinya apa? Mata air yang keluar entah dari mana tiba-tiba masuk ke dalam gelas dia. Itu orang-orang khusus kata Allah. Yashrabu bihal muqarrabun. Muqarrabun itu siapa? Kalau kita lihat di dalam ayat lain, malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah. Ini kalau kita lihat di ayat lain. Ada yang mengatakan muqarrabun itu, ini bukan ayat ini, ayat lain. Itu para malaikat, semua malaikat itu muqarrabun. Kenapa malaikat dikatakan muqarrabun? Karena malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah. Ada yang mengatakan muqarrabun itu adalah Jibril. Kenapa Jibril? Dari sekian banyak malaikat, Jibril itu ada perhatian khusus dari Allah. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Semua malaikat turun dipimpin oleh Ar-Ruh. Ruh itu adalah Jibril alaihissalam. Dua. Yang ketiga ada yang mengatakan muqarrabun itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah dan sampai sekarang belum pernah turun ke bumi. Ya. Malaikat apa itu? Malaikat inilah yang ketika amal ibadah kita dinaikkan ke illiyin, kalau amal ibadah itu baik, maka akan disaksikan yashhaduhul muqarrabun. Itu adalah malaikat Israfil yang belum pernah turun. Dan dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk perintah tiup sangkakala yang pertama dan perintah tiup sangkakala yang kedua. Ini ada di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Muqarrabun di sini apa muqarrabun ini? Ya. Muqarrabun di sini kalau kita merujuk ke dalam tafsirnya Ibnu Arabi, apa kata beliau? Al-istidamah fil ibadah. Orang yang bisa minum itu adalah orang yang kontinu dalam beribadah.
Jadi artinya apa? Ini adalah bahagian kecil. Artinya apa? Dia air surga itu dia bisa minum, dan nikmat-nikmat yang lain juga bisa dia dapat. Artinya makanya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kontinu dalam beribadah, walaupun ibadah itu kecil. Untuk apa ibadah banyak tapi tidak kontinu? Bagus ibadah itu sedikit tapi kontinu kita lakukan. Di dalam konsep Ibnu Arabi, di dalam tafsir beliau, apa kata Ibnu Arabi? Dalam beribadah itu punya 3 fondasi ini dalam ibadah. Jadi kalau tidak ada 3 fondasi itu, maka ibadah itu tidak ada artinya sama sekali. Apa yang pertama? Al-mujahadah. Ibadah itu membutuhkan mujahadah. Mujahadah itu apa? Pengorbanan. Kita itu pergi berjamaah membutuhkan pengorbanan. Kita itu berinfak membutuhkan pengorbanan. Kita itu haji dan umrah membutuhkan pengorbanan. Kita menyantuni orang lain membutuhkan pengorbanan. Itulah ibadah. Yang menyuhana pengorbanan itu agak diragukan ibadahnya. Tajari umam. Maka ibadah itu adalah pengorbanan. Ya. Yang kedua, yang dikatakan ibadah itu kata Ibnu Arabi harus ada tajrid. Tajrid itu apa? Tajrid itu yang dalam hati cuma Allah saja. Artinya apa? Menuntut kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika di dalam ayat Al-Qur'an, ketika ditanya oleh penduduk surga kepada penduduk neraka, dalam satu riwayat itu ditanya, malaikat Jibril bertanya kepada penduduk neraka, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa masuk ke dalam neraka Saqar? Dijawab apa? "Lam nakum minal musallin." Kami tidak salat. Muncul 2 penafsiran terhadap ayat ini. Ada penafsir mengatakan kami tidak salat as-salawat al-mafruḍah, kata Imam Tantawi. Kami tidak salat 5 waktu. Dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Kami tidak ikhlas dalam beribadah. Kami tidak khusyuk dalam beribadah. Ya, ibadah apa? Ibadah salat. Maka kalau orang tidak khusyuk dalam beribadah salat, orang tidak ikhlas dalam beribadah salat, jangan pernah harap dia itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ini kalau versi tafsir Imam As-Sa'di. Jadi dimaksudkan dengan lam nakum minal musallin. Ini juga sama seperti tafsiran fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang salat, untuk bayang celaka. Yang mana itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ada muncul 2 penafsiran pendapat ulama tafsir. Apa kata beliau ini? An di situ maknanya apa? Kharij salat. Orang yang di luar salat. Ketika azan berlangsung, dia meremehkan salat, dia untuk dia anak untuk Ini termasuk fawaidul lil musallin. Ada yang menafsirkan an itu maknanya apa? Dakhil salat, di dalam salat. Ketika di dalam salat dia lengah salat dalam salatnya. Artinya apa? Pahala tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dapat pahala kan rugi saja. Rugi lumayan. Keberangkat tapi pahala anak rugi. Capek dia menanam sesuatu tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Dan pelan, dia nanam mangga, pupuk tak ada berikan apa-apa, tak ada terus tak ada pula, yang jelas ditanam mangga. Dia tunggu nanti turun hujan. Ketika dia lihat setahun 2 tahun pekah, nanam buah makan, bahkan buahnya mati. Sia-sia saja sudah dia tanam, tapi tidak bisa diambil hasilnya. Jadi ini perbedaan an, bisa kharij salah, bisa dakhil salah. Artinya apa? Dalam beribadah itu kata Ibnu Arabi itu membutuhkan tajrid. Jadi itu apa? Setiap ibadah itu kosongkan semua niatnya yang kengkar, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka menyuruh ajak kau kan, jak ini benam kata-kata beliau, behana moh dengan buahnya, behana moh mempak kecil. Yang nyoba behana moh mempak kecil, kita melakukan sesuatu gara-gara pak kecil memang. Ai kerja baru meninggalnya behana moh pegai, itu yang menikah atau penuhnya. Maka jika pergi tempat orang meninggal gara-gara behana moh, gara-gara disuruh oleh Allah. Bahkan di dalam hadis kan disuruh oleh Rasulullah. Kewajiban seorang mukmin itu begini, hendaklah memandikan mayat, mengkafankan dia, kemudian menyalatkan dia, menguburkan dia. Nyobot halnya karena nanti behana moh, dah jawab dulu ya behana moh pegai. Jadi kalau sudah keluar kata-kata behana moh pegai, berarti tajridnya sudah tidak ada. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. 2. Yang ketiga, ini yang berhubungan dengan ini tadi, yang ditafsirkan oleh Ibnu Arabi, al-istidamah atau al-istiqamah atau al-mudawamah. Ibadah itu kontinu. Kalau kita senang kepada salat witir, rumah hekat yang warga di Cina, anak
Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu khawatir masuk waktu subuh, maka salah saja 1 rakaat kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya apa? Kita nyogalak kita banyak witir. Menyogalak kita banyak witir, maka kontinulah dari sekarang sampai meninggal dunia. Umandain hai dah buat haji, buat haji. Kata witir mendap, witir mendap. Oma witir pihak sih, witir haji. Yang senangnya apa? Senangnya wudu selalu. Oh jadi wudu sampai meninggal dunia terus wudu selalu. Yang kita kenal. Oh lo continue semayang ba'diyah mendap. Ba'diyah mendap. Qabliyah haji itu semayang. Continue terus sampai meninggal dunia terus ba'diyah terus. Karena apa? Ibadah itu ada nilainya ketika seorang al-mudawamah. Dia continue beribadah. Seorang itu akan diberikan nikmat oleh Allah ketika dia continue beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka continuelah dalam beribadah. Terus continue beribadah. Walaupun ibadah itu sangat kecil sekali. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Inilah muharrabun namanya. Kita lanjut. Innal ladzina ajramu. Ya, ini nanti ada yang mengatakan begini. Ini apa hubungannya ayat ini? Ini tiba-tiba sudah cerita tentang Abu Jahal. Ini ada cerita Abu Jahal. Pertama tadi cerita tentang surga. Ini kan tentang surga. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muharrabun. Jadi ainan itu kalau di Al-Quran kan ada 2 artinya. Bisa saja dia ini majas mursal ala ahdiyah. Yang dimasukkan ainun itu adalah bahagian kecil tapi ininya seluruh. Ini begitu juga ainan yang dimaksud di sini adalah mata air. Walaupun mata air yang dimaksud dengan mata air apa bukan sedikit tidak, tapi semua air itu minuman-minuman apa tasnim itu diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Yashrabuhal muharrabun, orang-orang yang istiqamah dalam beribadah, maka akan diberikan surga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita sudah cerita tentang Abu Jahal di sini. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di dalam kajian Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi itu membahas bagaimana lika-liku Al-Quran. Ada kata-kata kunci di dalam Al-Quran. Ada sebuah pembahasan namanya munasabah namanya. Munasabah itu apa? Setiap ayat dengan ayat yang lain itu terkait satu sama lain, tidak pernah terputus. Surah Al-Fatihah ayat 1, 2, 3, 4, dan 7 tidak pernah terputus. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah tidak pernah terputus. Selalu dia berhubungan. Bahkan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi apa kata beliau? Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah, kemudian surah An-Nas diakhiri dengan Minal Jinnati wan Nas, huruf sin. Dimulai dengan huruf ba, diakhiri dengan sin. Ini kata Imam Sya'rawi. Maka lengkaplah Al-Quran itu bas kata beliau. Bas itu apa? Sudah cukup. Arti cukup apa? Dari pertama terus kontinu sampai terakhir cukuplah. Begitulah Al-Quran Karim. Ya. Artinya satu sama lain saling terkait. Sehingga ketika diakhiri dengan surah An-Nas, cukuplah Al-Quran seperti itu kata Imam Sya'rawi. Bahkan kalau kita melihat di dalam tafsir Sya'rawi, beliau selalu mengait-ngaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan satu surah dengan surah yang lain. Ini apa kaitannya? Pertama cerita tentang surga, kemudian setelah itu cerita tentang Abu Jahal. Maksudnya begini, ini adalah balasan yang orang ketika dia di dunia dulu, dia bersusah payah melawan orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu balasan bagi orang-orang ketika dia di dunia cukup sabar, dengan ikut macam-macam cukup sabar, beribadah juga sabar, ibadah juga sabar. Dia berinfak juga sabar, semua sabarnya, maka balasannya dapat surga. Maka orang-orang yang diberikan surga tadi dulunya apa? Innal ladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa. Siapa itu? Di situ disebutkan Abu Jahal. Dalam tafsir Jalalain, Abu Jahal, As bin Waqil, Walid al-Mughirah dan teman-temannya. Ini tiga orang ini dan teman-temannya itu menghalang-halangi orang-orang untuk berbuat kebaikan. Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal bahkan pernah ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq akan memberikan makan kepada anak yatim, apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kau kaya. Anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Untuk apa kamu kasih makan anak yatim? Apa yang pempeng jawaban yatim? Apakah Tuhanmu tidak sanggup memberikan makan anak yatim? Rugi saja anak yatim ini beribadah kalau dia hanya berilmu di Allah ini.
tak dilindungi Tuhannya. Ini kata Abu Jahal. In antum illa fi dhalalin mubin. Kamu sudah sesat wahai Abu Bakar. Kamu sudah rugi wahai Abu Bakar. Hartamu sudah habis kalau kamu berikan kepada anak ini. Nih, makanya Abu Jahal ini dia menghalang-halangi orang lain berbuat kebaikan. As bin Wa'il begitu juga. Bahkan As bin Wa'il ketika mendatangi Rasulullah SAW bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Abu Sufyan ke Madinah. Apa kata As bin Wa'il kepada Rasulullah SAW? Di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi As bin Wa'il mengatakan begini, ya Muhammad, nyuruh cukup mengingkar Rasulullah ke As bin Wa'il. Ketika di Mekah saja dia Rasulullah juga bermasalah dengan As bin Wa'il. As bin Wa'il mengatakan, ya Muhammad, mulai sekarang umat Islam pengikutmu dan kamu tidak perlu lagi menyembah Tuhan kami. Tidak perlu lagi mengagungkan Tuhan kami. Lata Uzza, tidak perlu lagi. Cuma yang kami minta satu saja, ya. Kalian beryakin, ya, di dalam hati kalian kalau yang memberikan nikmat itu adalah Lata Uzza, itu saja yang kami inginkan. Ya. Maka turunlah ayat Al-Quran. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ketika itu Allah mengatakan, ya Muhammad, tidak mungkin di dalam satu hati yakin kepadaku dan yakin kepada Tuhan yang lain. Tidak mungkin. Konsep inilah yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? La yumkin ayatajamma baina hubbud dunya wal akhirah. Jadi Imam Ghazali ayat ini beliau jadikan landasan sebagai konsep beliau untuk beribadah kepada Allah. Apa kata beliau? Tidak mungkin di dalam hati ini ada dua cinta. Cinta dunia dan cinta akhirat. Kita cinta dunia. Lo cukup cinta kepada jabatan, lo cukup cinta kepada dunia, lo cukup cinta kepada harta, dan lo cinta kepada Allah. Berarti bohong dia kata Imam Ghazali. Kalau seorang sudah cinta kepada dagangannya, cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya, otomatis kata Imam Ghazali dia tidak cinta kepada akhirat. Ya. Makanya seorang tidak mau tutup kedainya kenapa? Karena cinta kepada dunia. Ketika azan berlangsung, ini untuk 10 bilang gandul di bacaan. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau seorang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka dia tidak cinta kepada dunia. Apa maksudnya? Dunia itu sudah di tangan dia. Maksud di tangan apa hati? Ya, akhirat di dalam hati, dunia di tangan. Kalau yang di tangan ini hilang, cari lagi. Ya. Oh, orangnya hanya apa? Di danau. Kenapa? Karena dunia di tangan. Oh, hari ini kita bantu orang lain dengan apa yang ada di tangan kita. Tengok di danau. Ya. Artinya apa? Anak kata mau lebih. Tapi mereka kembali, karena sudah kembali. Dunia di dalam hati, akhirat di tangan. Umar anak terbayang alat taubat dulu. Kenapa boleh taubat dulu? Baca taubat. Rasulullah kau 60 itu, ini makan 60. Nah, itu bangga pegang mati di sini. Terbayang belum tak belum. Jadi artinya apa? Dia mengatakan cinta kepada akhirat. Makanya kalau orang sudah cinta kepada akhirat, maka dia tidak cinta kepada dunia. Itulah tadi, akhirat itu di dalam hati dia, bukan di tangan dia. Maka sekarang sudah kembali. Akhir dunia itu di hati, dunia akhirat itu di tangan, dunia di hati. Maka ketika anak lumayan, itu rumah. Tapi menyuharta kadang, ya anak-anak itu dia. Umat kegedean, umat anak dia jabatan. Hanya itu makan stres. Ini apa? Dunia sudah di dalam hati dia. Ya, jadi kita kembali lagi. Jadi ada hubungan ayat ini dengan ayat surga tadi. Orang yang diberikan surga oleh Allah kadang jelek-jelek, atau jelek-jelek. Salah satunya apa? Dia istiqamah, istidamah, istimrar di dalam beribadah, kontinu dalam beribadah, bersusah payah dalam beribadah. Maka kan membutuhkan mujahadah. Kata Imam Arabi tadi. Orang yang beribadah itu anak jelek-jelek membutuhkan mujahadah, membutuhkan tajrid ikhlas dalam beribadah, membutuhkan istiqamah dalam beribadah. Maka orang-orang inilah yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bagaimana? Ketika di dunia dulu Abu Jahal, kemudian As bin Wa'il, Walid al-Mughirah selalu mengolok-olok orang beribadah. Yadhaku, mereka bertawakan orang-orang beribadah. Itu maya itu urun berinfak itu urun berbuat kebaikan itu binaci gedenya dah buku kebaikan itu juga itu kubunya.
Kita buat ini ibu kim ni kau pun punya. Karena Islam itu kan sudah asing, aneh. You know urut sembahyang aneh, urut sembahyang aneh, urut bud aneh, urut sedekah aneh. Orang melarang orang lain kepada melarang berbuat kejahatan aneh. Menyadap dia si urut ngadu ada banyak cici tegur. Hai, kalau kawin kedai kena aneh. Ya. Artinya apa? Kita menyuruh dia untuk tidak berbuat maksiat aneh. Tapi sekarang maksiat tidak aneh lagi. Hanya aneh mati, tidak asing. Ya. Kaum muslimin sekalian mana dalam hati. Ini anak putih aneh. Balang kumira hanya dicok ataupun duduk dengan kopi itu cipu. Alhamdulillah. Urut membeda dengan puru. Aci mau mati dengan mana aneh? Hanya aneh mati. Ya. Kaum muslimin sekalian mana dalam hati. Makanya orang yang masuk dalam surga adalah orang aneh-aneh, orang yang aneh. Maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang aneh, yang asing bagi orang lain. Kaum muslimin sedang dipanggil dalam Al-Quran. Wa idza marru bihi yataghamazun. Jadi orang-orang kafir itu seperti Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid al-Mughirah, ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang melakukan ibadah, orang beribadah, orang mukmin, sahabat-sahabat Rasulullah, yataghamazun. Maka kita dilarang untuk yataghamazun. Yataghamazun bagaimana? Mereka mengolok-olok dengan anggota tubuh, baik ada dengan artinya memberikan isyarat dengan tangan dan lain sebagainya. Makanya kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang dilarang. Wailul likulli humazatin lumazah. Maka celakalah orang-orang yang ngomongin orang lain dengan mulutnya, satu. Yang kedua dengan isyarat tubuhnya. Itu yang berarti bulan anak dulu itu, bulan anak dulu. Ini bukan kau ni anak dulunya, binonya keluargaan, binonya ini pakai orang lain juga. Satu. Yang kedua, Ramadan mana luki mai orang lain dengan nama. Cuma lu isyarat kalau punya bulan betul. Itu termasuk juga wailul likulli humazah. Humazah itu dengan mulutnya. Bi aqwalihi. Lumazah bi af'alihi. Dengan doa itu bergerak diri. Pada itu punya tahu enggak? Atau darinya bulan. Maka dua-dua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melaknat Abu Jahal, Walid al-Mughirah, As bin Wa'il, wa idza marru bihi yataghamazun. Taghamas itu telah memberikan isyarat di rumah itu. Makanya kita ini tutup tahap-tahap. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika sedang berdakwah itu macam-macam diomongin oleh orang lain. Innahu lamajnun, Muhammad pungo, Muhammad penyihir. Kenapa penyihir? Orang yang baca Al-Quran langsung tersihir. Masuk tersihir apa? Dia langsung mengikuti Muhammad SAW. Wadahnya Nabi Muhammad itu Allah imannya ya. Apa dijawabnya Allah? Wahai Muhammad, ada yang lebih parah kaum dibandingkan kaummu ya Muhammad. Kaum Musa alaihissalam. Yang Musa, dia minta lihat saya kaum Musa itu kan lebih parah dari kaummu. Artinya kamu sabar saja ya Muhammad. Ya, makanya ada di surah Ali Imran itu, ketika cerita masalah orang-orang itu berdakwah itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertama cerita tentang dakwah, kemudian tiba-tiba kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksudnya? Rupanya dihubung-hubungkan ayat itu dengan munasabah. Munasabahnya apa? Kalian dakwahi saja dia. Kalau dia tidak mau mendengar, paling-paling umurnya berapa tahun lah kata Allah, dia akan mati juga. Dan dakwahi dia, ini di apa? Ya, dia akan dihidup. Tidak apa-apa kata Allah, kamu cuma berdakwah saja, kamu cuma mengajak saja. Dia juga akan mati kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama umurnya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun setelah itu kawin. 30 tahun yang kembali meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dakwah saja ya Muhammad. Walaupun mereka menolak dakwahmu, mereka akan mati. Mati juga. Sehebat-hebatnya Abu Jahal, mati. Sehebat-hebatnya Abu Lahab, mati. Dua-dua mati. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal mati kan di dalam perang Badar. Ada yang mengatakan sebelum perang Badar. Dan dia pun mati itu di tangan dua orang anak kecil mesti, adik abang. Maka ketika sebelum perang Badar itu berlangsung, maka dua anak kecil ini dia mencari ciri-ciri Abu Jahal itu bagaimana? Mana Abu Jahal? Yang Abu Jahal. Akhirnya membunuh Abu Jahal adalah mereka berdua. Artinya apakah cukup? Seorang pembesar Quraisy dibunuh oleh dua orang anak kecil. Abu Lahab kan begitu juga. Jadi meninggal dia stres. Ini jak gede kan urung kaya aja, jak gede. Akhirnya apa dia meninggal dunia.
Ketika meninggal tidak ada yang berani menguburkan mayatnya. Kenapa? Karena bau sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah bin Ahmad. Artinya mati juga. Anak banyak umum. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, saya tidak menjadikan orang sebelum kamu itu min qablikal khuld. Tidak ada orang yang kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah bin Ahmad. Kita lanjut. Wa idza marru bihim yatahamasun. Yang punya tipe ulul kafir yang direspon oleh orang-orang mukmin dengan sabar, mereka sabar. Maka sabar itu salah satu ibadah hati yang luar biasa. Sabar di ibadah hati, ikhlas di ibadah hati, wara di ibadah hati, tawadhu di ibadah hati. Kemudian apa lagi? Jadi wara, tawadhu, pokoknya yang bukan fi'li itu semua ibadah hati. Maka ibadah hati ini tidak perlu kita ungkapkan. Kalau kita ungkapkan, nilai ibadah hatinya tak ada lagi. Maka yang mengetahui hati ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita dan Allah. Orang lain hanya itu. Namun yang baca hati yang bohong ya. Yang baca hati kan bukan baca hati roh ya. Baca hati kok. Ya. Belum ya kalau masa depan, kalau masa depan dulu, masa depan doa tim kedai ini. Baca roh nanti kalau masa depan doa. Ya. Kalau ada yang katanya pandai melihat pun ini, kadang jin, kadang jin, kadang malaikat, kadang. Masa malaikat hamil bila dia? Masa yang hamil kadang habis jin itu bila? Di mana ada panah jin, panah setan. Pakai jin tapi ini. Dalam tafsir Ibnu Abbas malaikat ada 10 malaikat yang mengelilingi manusia. Itu bukan hanya itu. Berarti bohong memang. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan begini. Artinya orang manusia itu bisa kamu kelabui wahai setan adalah orang-orang yang mengikutimu ya kata Allah. Dia sudah menjadi pengikutmu. Jadi apapun bisa dilakukan kamu bisa melakukan apa saja dengan dia. Makanya setan itu ketika berdialog dengan Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bertanya kepada iblis, setan, bagaimana manusia menurut kamu? Apa kata setan? Apa kata iblis? Ya, apakah ada pengaduan setan dan iblis? Di dalam tafsir Ibnu Abbas, setan itu anaknya keturunan iblis, ya, yang membakar dulu iblis. Di bawah rajanya namanya Asasil. Kemudian keturunannya namanya setan. Dalam tafsir Syarawi, setan iblisnya sama, cuma namanya saja berbeda. Tapi dia termasuk ke dalam jenis jin yang membakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Yahya bertanya kepada iblis, kepada setan, bagaimana menurut kamu pendapatmu tentang manusia? Apa dijawab oleh iblis? Yang pertama kata iblis, seperti kamu, mithluha. Kamu itu adalah orang-orang maksud. Tetapi walaupun kamu maksud, saya akan terus menggodamu. Sebagaimana saya menggoda Nabi Adam AS. Dan berhasil digoda oleh iblis. Walaupun maksud. Ini orang yang pertama. Dan kita pun tidak tergolong pada jenis orang yang pertama. Hanya tergolong yang pertama. Yang kedua kata iblis, ada manusia kalkurah, seperti bola. Saya opor ke sana kemari kata iblis. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, siapa kelompok itu? Kelompok yang patuh dan taat kepadaku. Maka ketika dia patuh dan taat kepadaku, maka dia akan aku opor ke sana, opor kemari. Sudah, kelompok dulu. Kemudian kelompok ketiga, ini kelompok yang cukup pengeh dari kelompoknya. Ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ini kelompoknya. Kenapa kamu marah kepada kelompok itu? Artinya Pak Iblis sudah tahu nanti akan datang seorang Nabi, namanya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang satu umat itu, dia pahalanya berlipat ganda. Ibadahnya sedikit tapi banyak dia dapat pahalanya. Ini umat ini, ketika saya sudah menggoda dia sudah berbuat maksiat, tapi ketika itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Maka saya benci sekali pada kelompok ini. Sudah capek saya goda dia, tetapi dia bertobat dalam satu waktu saja, maka kejahatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kata kunci saya kata iblis untuk menggoda orang ini, istiqamah. Saya akan istiqamah di dalam menggoda dia. Ya. Mengikuti istiqamah dia. Apa tanya mana istiqamah? Iblis saja istiqamah nih. Dia istiqamah untuk menggoda manusia. Katanya hanya istiqamah. Maka di dalam sebuah catatan dulu dalam lebih dulu belajarlah dari iblis. Ya, orang boleh baik dari ibadah orang dari iblis. Rupanya ada beberapa sifat iblis yang perlu kita ikuti. Satu, iblis itu cukup sabar dalam menggoda manusia. Jadi ketika dia menggoda manusia tidak berhasil, dia goda cara lain dulu. Tidak berhasil juga goda cara lain dulu. Karena berhasil sih goda loh. Sampai kapanpun dia terus menggoda manusia. Begitu sabarnya iblis.
Kita nyo hai dalam sabar. Ketika ada sembahyang mahe itu. Anda sembahyang ketika berinfak zakat mahe itu lebih harta. Naik aja ini. Ketika kita diajak untuk berdakwah nak berdakwah mahe itu, bempeng dari dakwah. Anda tak boleh. Artinya apa? Belajarlah dari iblis untuk terus bersama. Satu. Yang kedua, iblis itu istiqamah sekali. Makanya kalau ada iblis yang menggoda manusia ketika manusia sedang salah, dia istiqamah terus sampai kita meninggal terus dia goda. Istiqamah dia. Tidak pernah dia rumah. Non lagi non. Tak duka lagi duka. Karena beberapa jin itu kan beda-beda. Ada jin ketika menggoda yang memisahkan seorang suami dan istri, itu ada iblis khusus ya, ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika berwudu ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika salat ada jin khusus. Menggoda manusia ketika tidur ada jin khusus. Yang menggoda manusia ketika makan dan minum ada jin khusus supaya manusia tidak membaca bismillah dan teringat kepada Allah. Dan jin khusus masing-masing. Ketika manusia ingin bersedekah, ada jin khusus yang menggoda. Baik dekat, mereka terus istiqamah pada perbuatannya masing-masing. Hanya ikut campur tanggap. Hanya jin yang ketika jauhnya, iblis yang jauh, hai dah tukar ni, cukup hai ini dah tukar. Tidak, dia continue istiqamah sampai orang yang dia kejar tadi itu meninggal dunia, baru hari habis tugasnya. Maka belajar dari iblis untuk terus istiqamah. Iblis berbuat maksiat saja dia istiqamah. Makanya kita juga beribadah harus istiqamah. Urut buka mati istiqamah jika hanya istiqamah. Nah, urut menuju istiqamah jika menuju lebih. Nah, orang istiqamah makanya dalam konsep Imam Al-Ghazali bukan saja ibadah, tetapi juga maksiat juga membutuhkan kepada latihan-latihan. Latihan begini. Seorang itu salat jamaah, kenapa dia salat jamaah? Dia membutuhkan pada latihan-latihan untuk bisa continue dalam salat jamaah. Seorang yang bangun tengah malam, salat lain tengah malam itu membutuhkan kepada latihan-latihan. Karena kalau tidak latihan, maka dia akan bosan untuk salat tengah malam. Kan bosan ya? Setelah setahun, ada faedah kita magi orang lain, maka membutuhkan kepada latihan. Orang bersedekah itu membutuhkan latihan juga. Orang yang ngomong baik-baik membutuhkan latihan juga. Orang yang menjadi orang munafik, urung diakai satu membutuhkan latihan juga. Begitu pula orang berbuatnya. Urung demenak agama yang membutuhkan latihan. Orangnya lagi. Karena sudah terbiasa dengan latihan. Akhirnya apa? Demenak agama biasa. Merasa tidak berdosa. Orang yang sudah latihan sholat berjamaah, ketika dia subuh sudah pergi jauh-jauh, itu biasa sama dia. Kenapa? Karena sudah latihan. Maka sesuatu hal itu tidak hanya kebaikan saja, tetapi keburukan juga membutuhkan kepada al-istiqamah. Ini tafsiran dari ayat surah Al-Jin. Wa allau istaqamu tatanazzal wa allau istaqamu. Kalau kamu itu istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa allau istaqamu ala tariqati, kalau kamu itu istiqamah terhadap satu hal. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan istiqamah terhadap yang baik-baik. Ada satu lagi mengatakan istiqamah terhadap hal yang buruk. Kalau kamu istiqamah dua-dua ini, akan saya berikan rezeki yang banyak kepadamu. Maka seorang itu akan bertanya, "Kenapa video rezeki yang banyak kita kalau istiqamah terhadap kebaikan boleh?" Dia istiqamah bukan bagaimana diberikan rezeki yang banyak. Ini adalah salah satu pendapat Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Orang yang makin banyak berbuat maksiat, kata beliau, makin banyak juga diberikan rezeki oleh Allah. Mana dalilnya? Beliau mengambil surah ayat Al-Quran. Ketika seorang itu berbuat maksiat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, akan dibukakan pintu rezeki yang banyak untuk dia. Ketika dia itu lupa kepada Allah, maka akan diambil dia tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan dilaknat. Maka anda berdebat, orang terbayang maka makmur begini. Kayaknya dia terbayang dan bayi dan tapi dia kata rumah cukup makmurnya. Dia itu kata Imam Al-Baghawi, dia sedang diasah oleh Allah. Dia sedang diasah. Maka ketika dia itu pada puncak ketenangannya, ketika itu dia akan diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadnahu baghtatan. Kaum muslimin sedang jamaah ini. Kita lanjut satu ayat lagi. Qalu wa idza ra'awhu qalu inna haula di atas belum. Wa idza khalaqu ila amrihim. Ini kalau mereka kembali kepada orang-orang beriman, ini orang munafik. Orang-orang munafik. Jadi artinya
Mereka di depan ngomong begini, tapi di belakang ngomong lain. Di depan mereka memuji-muji sahabat, memuji-muji kamu hebat sekali, kamu ibadah, kamu hebat sekali. Tapi ketika di belakang mereka sudah mengolok-olok. Ini ketika di depannya apa? Wa idza qalabu ila ahli in qalabu fakirin. Jadi makanya ketika mereka kembali kepada saudaranya, oh ini kamu bagus sekali, kamu beribadah, kamu pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini mana fakirin? Kita tutup satu ayat lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kemudian pada satu kesempatan lain mereka akan mengatakan mereka itu sudah sesat. Ya. Sesat bagaimana? Itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya sudah meninggalkan agama nenek moyang mereka, maka mereka sudah sesat. Ya. Kita jangan salah juga makna balut ini. Balut di dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan dengan makna bahasa dan bisa dengan makna istilah. Makna bahasa bagaimana? Anaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itu pernah membuat mengelabui ayahnya. Kalau Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Kemudian yang kedua, Bunyamin hilang. Katanya apa? Dia sudah mencuri. Kemudian setelah itu, mereka harta sudah habis semua tidak ada. Kata ayahnya apa? Sekarang kalian pergi ke raja, minta sesuatu sama raja. Anda kewa raja, ya, supaya bersedekah kita. Ketika bukan raja sama Nabi Yusuf, ya, bendahara. Ketika datang itu menjumpai bendahara itu, apa kata Nabi Yusuf? Kalian tahu apa yang kalian lakukan sama Yusuf dan adiknya? Ketika itu mereka melihat ke atas. La anta Yusuf? Kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf. Akhirnya mereka minta maaf. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan apa? Bawa baju saya ke ayah saya. Bawa baju saya. Kemudian fartadda basira. Usap di mukanya, nanti matanya bisa melihat kembali. Setelah itu ayahnya mencium, inilah ajidari Yusuf. Saya mencium bau Yusuf, ya bau bajunya. Apa jawab saudara-saudaranya? Saudara Yusuf, innaka lafi dhalalin mubin. Ini kita jangan salah, makanya dia salah aja. Ada sebagian nanti dalam terjemahan salah menerjemahkan. Ya wahai ayahku, kamu sesat wahai ayahku. Padahal bukan itu maknanya. Dhalal yang dimaksud di sini adalah dhalal makna bahasa. Artinya apa? Wahai ayahku, kamu masih teringat ya kepada Yusuf? Kamu masih seperti dulu. Ya dhalal ini masih seperti dulu. Benar dalalnya. Dalal kalian dalal di sini tutah. Tidak mungkin anak Nabi Yakub mengatakan kepada ayahnya sesat, mungkin. Ini maksud anaknya apa? Kamu bunuh Yusuf supaya kamu tidak teringat lagi ke Yusuf. Ya, karena kamu sayang sekali ke Yusuf. Tetapi Yusuf sekarang sudah besar, kamu seperti dulu juga. Masih teringat ke Yusuf, masih sayang ke Yusuf. Ya. Ini makna dalal ini. Jadi makanya setiap ayat Al-Quran itu harus kita lihat dulu. Ini apakah ini makna bahasa atau makna istilah? Mana contoh lain ini yang sangat riskan sekali dalam Al-Quran. Yu'jibul kuffar. Itu hujan diturunkan oleh Allah. Kemudian setelah itu muncul tanaman-tanaman. Yu'jibul kuffar. Menakjubkan. Kalau di dalam Al-Quran ditulis apa? Menakjubkan orang-orang kafir. Padahal bukan itu maknanya. Kufar di sini adalah petani. Kenapa? Makna bahasa dari kafara yakfuru kafirun. Kufar kafirin. Itu maknanya menutup-nutupi. Itu makna bahasanya. Makanya petani itu kenapa dikatakan kufar? Bukan kafir itikad, bukan kafir nikmat, bukan kafir nifak. Tetapi apa? Sifat petani apa? Nabi jeh gedung deh. Supaya apa? Ikimo bijehnya. Dicangkoi gedung deh. Maka penggunaan kufar dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama digunakan untuk petani secara makna bahasa. Yang kedua digunakan untuk orang-orang yang kufur i'tiqad, kufur nikmat, kufur juhud, kufur nifaq, kufur i'tiqad, kufur ihsan, itu orang-orang itu. Makanya jangan salah-salah dulu ketika melihat itu. Kafir. Masa orang mukmin tidak takjub dengan nikmat Allah? Bukan itu maksudnya. Ketika diturunkan hujan oleh Allah, petani kan begini. Jadi tugas dia itu mengambil cangkol, dia tanam biji-bijian, dia tutup. Kemudian setelah itu apa? Ketika diturunkan hujan oleh Allah, kemudian bijian tadi tumbuh, yu'jibul kuffar. Para petani tadi,
Dia ujub sama diri dia, oh banyak kalau dia tanamnya, ya. Jadi dia tak kampurnya. Ini kan gara-gara saya tanam, gara-gara saya wangi, padahal itu semua diturunkan nikmat oleh Allah. Ini gimana dulu mati dulu dawanya. Ya. Jadi makna kufar di situ adalah petani. Maka setiap kita menafsirkan Al-Quran, kita harus melihat dulu. Ini makna apa yang dimaksudkan oleh Allah? Apakah makna hakiki atau makna majazi? Apakah makna secara bahasa atau makna istilah? Karena makna itu banyak. Ya. Seperti jannah, surga. Surga yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu ada dua. Bisa saja jannah, surga hakiki yang sebenarnya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bisa saja jannah yang dimaksud adalah basatin. Basatin itu apa? Kebun-kebun yang ada di dunia. Itu juga jannah Allah sebutkan. Maka jangan setiap melihat jannah, surga itu tidak. Jannah itu basatin. Bisa saja maknanya kebun-kebun yang ada di dunia. Kaum muslimin sedang dimana Allah. Saya rasa cukup. Ya ini kita lihat ini ada yang unik di sini dalam tafsir Sawi. Kenapa mereka mengatakan ladallun? Kenapa orang Abu Jahal, kemudian Walid al-Mughirah, kemudian As bin Wa'il mengatakan kepada orang yang patuh kepada Allah, kepada orang yang taat kepada Rasulullah, yang membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mendadakan Al-Quran sebagai orang-orang ladallun? Ya, kita lihat sekarang. Haitsu taraku an-na'im al-hadir. Kenapa? Karena mereka meninggalkan nikmat yang sudah ada. Bagaimana nikmat yang sudah ada? Tidak mau memanfaatkan dunia. Kan nikmat dulu bilang, maka makanlah nikmat itu. Rugi yang tidak mau nikmat itu. Maka di dalam Islam kan ada koridor-koridornya. Ya, nah SOP. Dah yang kita cok, dah hakagok nanti kita cok, dah yang harum. Nah betul. Tapi mereka itu yang tidak punya ini hanya mantuk sama belum nikmati saja. Rugi kalian. Kalau ada norma-normanya, pihanju, korupsi pihanju, cok ada dua pihanju, tolimi pihanju, menyambutkan pajak kekayaan, menyambutkan pajak yang nikmati dunia. Maka mereka mengatakan kalian itu ladallun apa rugi kalian itu. Ya, gara-gara ikut Nabi Muhammad semua tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi walaupun terkekang seperti itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mizajuhu bit tasni aina yashrabu biha muqarrabun. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, haitsu tarakun na'im al-hadir, meninggalkan nikmat yang sudah ada. Gara-gara apa meninggalkan nikmat yang sudah ada? Bisa babi syai'in ghaib la yarawun. Dengan sebab hal yang gaib. Hal gaib pakai barang. Menyot dan cok atagok, ya neraka. Menyot dan cok atagok, ya lagi penemu jawaban. Maka kata orang kafir, lu buat jawaban yang mana? Itu kan hal gaib itu. Ya, kalau ini sudah ada, makan saja yang sudah ada. Zalimi saja orang lain, tak apa-apa itu. Jadi makanya orang yang takut kepada hal gaib, dia kepada hal gaib itu ditihan. Dan kayak bertemu jawaban, itu dalam neraka, Allah muka dan lain sebagainya. Makanya beliau tidak buat apa-apa macam jamnya, anak cok ada kau, anak tadi juga, anak kubur yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang inilah yang nanti dapat balasan dari Allah. Bahkan ada berita baik lagi. Ya, Allah mengatakan begini. Kalau orang yang patuh dan taat kepada kata Allah, dia akan saya mudahkan di dunia akhirat, saya mudahkan dia. Fasadu yasiruhu lil yusra. Ini ini dalam tafsir Ibnu Asyur, apa kata beliau? Harfu tanfis bimakna mudawamah. Ini adalah huruf tanfis. Apa huruf tanfis? Artinya semua kebutuhan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketenangan jiwanya. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada dia. Karena kita kalau menurut kita kan begini. Nikmat itu kan cuma harta saja, nikmat harta banyak. Di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Ada nikmat yang paling rendah itu apa itu? Nikmat itu hayat di dunia, nikmat kehidupan dunia itu paling rendah. Nikmat yang paling tinggi kata beliau, a'la nikmat ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Allah ridha, mantu mencoba, surga tujuh, nikmat ketenangan jiwa tujuh, mantu tujuh. Ya. Ini nikmat yang paling tinggi. Tapi kalau nikmat dunia itu, yang nyocok, apa yang ada nih kawin. Makanya kalau nikmat paling tinggi itu kita bisa dapat juga di dunia ini. Apa itu? Kita carilah keridhaan Allah. Bagaimana cari keridhaan Allah? Kita patuh dan taat kepada Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kan mengatakan kayak begitu. Maka kalau Anda sudah melakukan seperti ini, kita berimpah, kita yakin kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Saya permudah hidupnya kata Allah.
ketika di dunia mudah hidupnya. Ada yang susah ya Allah. Ya. Kan sekarang konsepnya kan mudah Pak, mudah dengan jiwa, kita kan nikmat. Jadi untuk apa jabatan banyak tapi hendak dengarnya Pak? Ya. Jadi ada apa? Saya mudahkan hidup dia. Ketika dia di dunia saya mudahkan hidup dia. Ketika dia sakaratul maut saya mudahkan keluarnya roh. Ketika berada di alam barzakh saya mudahkan dia. Ketika di padang mahsyar saya mudahkan dia juga. Maka Imam Ghazali pernah mengatakan begini. Kalau seandainya seorang itu tahu bagaimana nikmatnya alam barzakh, maka dia akan bercita-cita, ya Allah, aku bangga mati demi Allah. Ya, apakah bangga mati? Karena saya akan mencapai nikmat selanjutnya ya Allah. Dan kalau orang tahu bahwa nikmatnya di padang mahsyar, maka orang yang berada di dalam alam barzakh akan minta kepada Allah, ya Allah, bangkitkan cepat-cepat saya ya Allah. Bangkitkan cepat-cepat saya supaya mendapatkan nikmat selanjutnya. Orang yang tahu nikmatnya surga ketika dia di padang mahsyar, dia bercita-cita terus, ya Allah, supaya saya cepat masuk ke dalam surga ya Allah. Ya. Ketika di dalam surga, sudah habis sekali. Begini nikmat puncak nikmat begini. Makanya ini diibaratkan begini. Seorang di dalam ketika dalam kandungan rumah nikmat ayat kandungan. Kalau dia tahu nikmat dunia, maka dia akan minta untuk cepat-cepat dilahirkan di dunia. Ketika dia lahir di dunia, rumah juga nikmat ada fasilitas. Tapi kalau dia tahu nikmatnya alam barzakh, dia akan minta untuk alam barzakh. Ketika sampai di alam barzakh, kalau dia bagi lebih luas loh. Ini sama seperti kata di bawah burung. Yang canggung milik burungnya, bukan. Dul paling hebat, dul paling hebat. Tapi ketika burung itu ditendang, disepak, kalau ada mana yang kira-kira. Jadi begitulah kehidupan dunia ini. Kita jangan melihat dunia ini kita tahu saja ini dibandingkan dengan matahari saja, dengan planet-planet lain saja, bumi ini kecil sekali, apalagi dengan hal yang lain. Makanya alam barzakh itu lebih besar lagi dibandingkan bumi ini, nikmatnya lebih banyak lagi dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan dan diskusikan. Ya. Ya. Ya itulah dalal tadi. Inna abana lafi balali mubin. Balali mubin itu ayah kami itu lafi, ini yang pertama. Nanti ada ayat yang kedua fi dalali tadi apa namanya? Ada dua kali diulang. Balali mubin. Ayah kok sayang sekali kepada adiknya. Ayah hanya adik ya. Nah, fi dalali mubin itu maknanya tidak adil. Maka nggak ada seorang anak ngomong ayahnya Tuhan. Ayah kan Tuhan. Karena anaknya pada hakikatnya baik-baik sebenarnya. Kenapa? Karena ada seorang namanya Lawi. Jadi anak Nabi Yusuf itu, anak Nabi Yakub itu 12 orang. Maka salah satunya itu ada Lawi. Dari Lawi itu, walaupun Lawi itulah yang merancang ini untuk pembunuhan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi dari Lawi lah lahir para nabi. Ya, itu banyak sekali lahir dari Lawi. Kalau dari Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada nabi yang lahir itu. Tidak ada nabi yang lahir dari Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yusuf tidak ada menjadi nabi. Tetapi keturunan dari Nabi Bunyamin ada menjadi nabi. Sementara dari Nabi Yunus ada apa? Dari Nabi Bunyamin. Tapi yang banyak dari kami, saudara-saudara. Jadi maksud inna abana lafi dhalalin mubin, ayah kami tidak sayang, tidak adil. Maksudnya tidak adil. Dalal itu maksudnya tidak adil. Itu makna kembali kepada makna bahasa. Bukan susah. Kemudian balik lagi fi dhalalin tadi. Maksud dalal yang kedua, ketika dia sudah mencium baju itu, pandangannya kembali lagi. Apa katanya? Kamu rupanya masih sayang juga sama Yusuf ya? Nah, ini maknanya. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam terjemahan nanti diterjemahkan, ayah itu sesat berarti itu keliru. Jadi bukan itu maksud anak. Nah, contoh lain begini. Kalau orang Arab ngomong, kalau dia sudah sesat jalan, itu apa katanya? Anak fitnah. Saya sudah sesat jalan, itu ini. Fitnah. Saya sudah sesat jalan. Balal tarik, jalan saya sudah sesat, sudah salah jalan. Bukan balal itu maknanya apa? Oh, sudah pada dijipu dari Allah, tidak. Ya, ini makna bahasa. Maka di dalam Al-Quran itu ada, nanti kita harus meneliti apakah dia makna yang diinginkan sebenarnya, atau makna majazi, atau makna hakiki, atau makna bahasa, atau makna istilah. Itu perlu kita cek mana. Itulah membutuhkan pada tafsir. Makanya tafsir yang mengecek bagian-bagian itu adalah tafsir yang masyhur. Satu. Yang kedua, tafsir Zamakhsyari. Jadi ada apa? Dua tafsir ini, beliau sangat teliti sekali dalam menafsirkan per lafaz. Dalal itu maknanya apa? Tapi
Tapi ini tidak ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak ada di dalam tafsir Sawi. Beliau bukan itu bidangnya. Artinya apa? Beliau itu bidangnya mengutip riwayat, mengutip ini, mengutip. Artinya masing-masing penafsir itu punya kelebihannya masing-masing. Makanya karena beliau punya kelebihan, maka kita kombinasikan semuanya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi kata sebagian orang di iman banyak mudah, yang penting yang nyob bukan yang lihat salah itu, tidak. Oh yang penting betul nyob, tidak salah itu tidak. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum